Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat sehat sehingga kita dapat berpuasa pada bulan Ramadan hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Allahumma amin. Para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa bagi kita semua telah melalui hari-hari di bulan Ramadan ini, sehingga kita dapat berada pada hari ini. Jika kita pada hari ini senantiasa selalu semangat dalam beribadah kepada Allah, dalam bertilawah, bersedekah maka kita harus bersyukur kepada Allah. Karena ini adalah suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jika kita pada hari ini sudah mulai malas-malasan dalam mengejar tilawah, bersedekah setiap harinya, tandanya itu adalah sebuah penyakit bagi kita. Maka kita harus segera menghilangkannya. Dan mumpung nih kita masih banyak hari-hari di bulan Ramadan ini untuk kita menggapai keberkahannya, maka kita harus segera mengambil kesempatan itu. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan penuh keberkahan yang insya Allah kita harus mendapatkan pahalanya. Nah, makanya Gina punya langkah-langkah agar ketika kita bermalas-malasan di bulan Ramadan ini, kita tidak bermalas-malasan lagi. Nah, yang pertama yaitu dengan bersedih dan menyesal. Kenapa kita perlu bersedih? Karena sesungguhnya bersedih adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Setelah kita bermalas-malasan, melakukan hal-hal yang tidak baik ketika kita di bulan Ramadan, itu tandanya kita telah lalai dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita wajib bersedih dan menyesal. Menyesal adalah suatu syarat diterimanya tobat. Makanya yang kedua langkahnya adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena jika kita melakukan kemalas-malasan dalam beribadah, mau sunnah ataupun wajib, ketika kita bersenang-senang dalam melanggar larangan-larangan Allah, melanggar nilai-nilai moral yang ada, tandanya kita telah melakukan dosa. Dan wajib bagi kita untuk senantiasa bertobat dan beristighfar. Karena dengan bertobat dan beristighfar, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan dan kekuatan baru untuk melakukan amal-amal ibadah lainnya. Nah, yang ketiga, setelah kita melakukan taubat, meminta ampunan kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk segera melakukan amal-amal kebaikan. Seperti yang Allah katakan dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Maksud dari surat ini adalah ketika kita melakukan sesuatu dosa, wajib bagi kita untuk meminta ampunan kepada Allah. Karena kita telah melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah. Nah, setelah itu kita wajib untuk menggapai surganya Allah dengan cara melakukan amal-amal kebaikan. Nah, makanya yang keempat, kita harus senantiasa memupuk semangat dalam beramal kebaikan. Nah, dengan cara seperti yang dilakukan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika beliau jenuh dalam melakukan amal ibadah, beliau
pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud agar beliau dapat motivasi. Karena Abdullah bin Mas'ud ini adalah seorang yang ahli ibadah. Abu Musa al-Asy'ari pun berkata, melihat Abdullah bin Mas'ud sesaat lebih baik bagiku daripada beribadah 1 tahun. Maksudnya apa? Ketika kita beribadah 1 tahun, itu terkadang membuat kita jenuh. Sedangkan ketika kita beribadah melihat Abdullah bin Mas'ud sesaat, itu membuat kita termotivasi. Nah, maka dari itu kita perlu memupuk semangat kita. Karena setiap hari kita itu akan selalu berbeda. Terkadang hari kita adalah hari yang biru. Ketika kita melakukan amal-amal kebaikan, itu ringan rasanya bagi kita. Ketika kita menolong teman-teman kita, itu rasanya kita senang. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, kita enggan untuk meninggalkannya. Itu adalah hari biru bagi kita. Dan ada suatu hari di mana hari itu hitam bagi kita. Ketika kita ingin melakukan amal-amal kebaikan, rasanya berat bagi kita. Ketika ingin membuka Al-Quran, rasanya amat berat. Itulah adalah hari hitam bagi kita. Maka kita sebagai seorang manusia yang hatinya tuh setiap hari gak akan pernah sama, kita butuh yang namanya antisipasi dalam semangat beramal ibadah, yaitu dengan senantiasa memupuk semangat kita. Salah satunya dengan cara Abu Musa al-Asy'ari tadi, dengan bersilaturahmi ke rumah ahli ibadah. Nah, setelah kita bertobat, menyesal kepada Allah, dan melakukan amal-amalan kebaikan, wajib bagi kita untuk meminta kepada Allah dengan cara berdoa, yaitu dengan berdoa meminta untuk dihilangkan kemalasan di diri kita. Dina punya nih salah satu doanya, bunyinya yaitu adalah Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wa a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut, renta, dan kikir. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari azab kubur dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Nah, itulah salah satu doa yang insya Allah kita dapat menghilangkan rasa malas dari doa tersebut. Nah, sekian tausiah dari Dina. Bila Adina ada salah kata, Dina mohon maaf kepada Allah, Dina mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين.